Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Thumma qala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum dinakum wa raditu lakum al-islamu dinan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalani aktivitas kita, menjalani kehidupan kita dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Minggu, dari Januari sampai Desember, dari Muharram sampai 12 bulan Hijriah, 12 bulan Masehi tidak terasa kita lewati. Mudah-mudahan selama kita menjalani aktivitas ini selalu dan senantiasa disertai dan ada dalam hidayah serta inayahnya juga rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya Allah semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Murabbi kita, Nabiuna wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah, dan kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, sebelum menginjak ke materi selanjutnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran tauhid. Kemarin tauhid iman yang membahas tentang sifat yang wajib di Allah, yang mustahil di Allah, yang wajib di Rasul, yang mustahil di Rasul, yang jaiz di Allah dan yang jaiz di Rasul, serta akidah-akidah sampingan yang telah kita bahas yang mencakup keseluruhan dari akidatul Islam. Yang mana perlu saya garis bawahi, akidah yang kita bahas kemarin itu merujuk kepada kitab ahli usuluddin atau ahli akidah, yaitu Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau disebut dengan akidah Asy'ariyah. Baik, setelah kita menyelesaikan pembahasan global tentang tauhid, selanjutnya karena dari awal kita telah menjelaskan bahwa Islam itu terdiri dari 3 unsur atau agama itu dibentuk dari 3 unsur, yaitu iman, Islam dan ihsan. Nah, untuk mengenal iman, Allah memberikan fasilitas untuk kita belajar dan memahami iman itu sendiri dengan mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu banyak para ulama, banyak para kiai yang menjelaskan dengan kitab-kitabnya atau dengan
mukhtasar-mukhtasarnya, karangan-karangannya, karangan-karangannya untuk kita mencari tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hakikat baik mengenal Allah, mengenal Rasul dan sebagainya. Lalu yang kedua rukun agama itu adalah Islam, yang mana untuk mengenal Islam Allah memberikan fasilitas untuk kita mempelajari Islam itu dengan mengenal dan mempelajari ilmu fikih. Nah, poin inilah yang akan kita pelajari, yaitu poin kedua, untuk mengenal Islam, artinya untuk mengenal syariat yang dijalankan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dan dijalankan oleh kita sebagai hamba-Nya untuk kita beribadah kepadanya. Maka ada aturan-aturan tertentu yang Allah berikan, baik melalui Al-Quran, melalui As-Sunnah, atau melalui ijma para ulama, atau melalui qiyas. Sebelum kita menginjak tentang pembahasan tentang fikih ini, maka perlu saya sampaikan bahwa kita akan menjelaskan, tidak akan terlepas dari rukun Islam yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kita akan bahas syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tidak terlepas itu. Adapun nanti pengembangan atau pembahasan yang dari cabang-cabangnya, baik tentang sholat, berarti tidak mau tidak mau harus dibahas dengan toharohnya, harus dibahas dengan batalnya, rukunnya, syaratnya. Yang itu yang kita akan bahas. Kita akan kembangkan dari satu poin yang ada dalam rukun Islam itu, kita akan bahas satu persatu sampai kita mengetahui apa saja sholat yang harus dilakukan, ada berapa jenis sholat, selain dari sholat wajib itu, sholat sunat ada berapa, sholat wajib yang kita laksanakan ada berapa, dan itu standar. Kita akan membahas sesuai dengan mazhab arba'ah, yaitu mazhab yang 4, baik dari mazhab Imam Hanafi yang beliau lahir pada tahun 80 Hijriah, kemudian mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, terus juga mazhab Imam Syafi'i. Kita hanya fokus membahas apa yang ada dalam mazhabul arba'ah tersebut, tapi saya akan cenderung membahas itu fokus ke madhab Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Karena yang paling besar mengikuti dan menjalankan aturan atau kaidah-kaidah fikih di Indonesia ini lebih cenderung dan lebih banyak memakai madhab Imam Syafi'i, meskipun tidak terlepas untuk menyinggung sedikit-sedikit pendapat atau fatwa yang diberikan oleh para imam-imam fikih, baik dari itu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kita akan membahas itu. Baik, supaya tidak membuang banyak waktu, kita akan mulai pelajaran kita ini dengan membahas atau mengetahui rukun Islam. Maka perlu saya urutkan mungkin bahwa arkanul Islam rukun Islam itu mungkin ada sahabat yang bertanya, apa sih artinya rukun itu? Rukun itu dalam fikih maka dijelaskan bahwa definisi rukun itu adalah ma wajaba wa muqatta'a. Artinya hal yang wajib syar'i, ya, karena kita akan membahas tentang fikih, maka yang dibahas sekarang wajibnya wajib syar'i. Wajib syar'i itu adalah di mana orang melaksanakan akan mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkan akan mendapatkan siksa. Itu wajib syar'i. Beda kemarin kita sudah mengkaji ilmu tauhid, wajibnya ada wajib akli. Takutnya nanti ketukar, ya. Kalau wajib akli ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wa la yatasawwaru fil akli adamuhu. Contoh, Allah wajib mempunyai sifat
sifat wujud. Nah, wajib yang di sana yang dimaksud adalah wajib akli. Jadi akal akan menerima adanya Allah dan akal akan menolak tidak adanya Allah. Itu disebut dengan wajib akli. Maka ketika kita membahas tentang ilmu fikih, wajib yang dimaksud berarti wajib syar'i. Artinya barang siapa yang melaksanakan akan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkan akan mendapatkan siksa. Itu yang dimaksudnya. Maka rukun yang maksud dengan rukun itu perkara atau hal yang wajib dan terputus, yang dimaksud dengan rukun. Apa contohnya? Contohnya kita seperti sholat. Rukun seperti kita melaksanakan sholat. Maka ketika kita melaksanakan sholat duhur, kita sudah selesai melaksanakan sholat duhur. Adapun besok duhur lagi, maka duhur yang sekarang bukan duhur yang besok. Kita melaksanakan sholat maghrib hari ini, maka maghrib yang sekarang bukan maghrib yang besok dan bukan maghrib yang kemarin. Bukan antara maghrib yang besok dan yang kemarin itu beda sama syarat. Kalau syarat yang dimaksud dengan fikih dalam fikih itu ma wajib bahwa samaro, hal yang wajib dan terus-terusan. Contoh, misalkan kita hari ini melaksanakan sholat. Di setiap sholat, syarat sholat itu adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dengan cara kita melaksanakan wudu, ya kan? Maka kalau kita melaksanakan sholat subuh dan melaksanakan sholat duhur, wudunya sama, itu aja. Mau sholat duhur, wudunya tetap seperti itu. Mau sholat subuh, wudunya seperti itu. Dan niatnya itu. Jadi sementara dalam sholat, misalkan niat ketika kita hendak melaksanakan sholat duhur, niatnya niat sholat duhur. Ketika kita mau hendak melaksanakan sholat asar, niatnya niat melaksanakan sholat asar. Beda sama wudu. Wudu itu kalau kita mau melaksanakan sholat subuh, tidak perlu ada niat wudu sholat subuh. Udah niat wudu aja, selesai. Itu yang dimaksud dengan syarat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang syarat. Ini untuk membahas tentang rukun Islam. Jadi yang dimaksud dengan rukun itu, barang siapa orang yang masuk Islam wajib, orang yang masuk Islam wajib melaksanakan yang 5 poin ini: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Wajib bahasanya. Barang siapa yang meninggalkan 5 poin ini, maka berdosa. Barang siapa melaksanakan yang ini, maka dia mendapatkan pahala. Dan misalkan ini terputus, dimaksudkan terputus seperti apa? Karena kalau dia membaca syahadat hari ini, kemudian besok, naudzubillah ya, misalkan besok dia itu murtad, artinya melakukan kemusyrikan kepada Allah, maka syahadat yang kemarin secara otomatis batal dan dia harus memperbarui syahadatnya tersebut untuk masuk lagi ke Islam yang benar, gitu kan. Untuk masuk lagi ke Islam itu wajib dia membaca lagi syahadat, tidak cukup diwakilkan dengan syahadat yang kemarin, gitu kan. Yang dimaksud dengan wal qata'ah. Itu salah satu penjelasan tentang rukun Islam telah kita bahas kemarin ya. Islam itu bahwa yang dimaksud dengan Islam itu adalah syariat, di mana telah kita pelajari waktu awal-awal kita mengawali perjumpaan kita di dunia media sosial ini. Kita telah membahas bahwa yang dinamakan dengan Islam itu adalah, yang lebih simpel adalah an-qiyad bi ahkam syariah atau kullu ma jaa Rasulullah SAW, setiap perkara yang datang bersama Rasulullah SAW itulah Islam. Adapun definisi yang panjang yaitu seperti yang telah saya jelaskan di awal, wadunillahiyun saikun nadamil ukul salimati bitiarimul mahmudi lima masyiyum salam kita. Nah, jadi rukun telah kita ketahui dan Islam telah kita pelajari definisinya. Jadi yang dimaksud dengan rukun Islam itu hal yang 5 ini, yang 5 poin ini, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, wajib untuk setiap orang yang merasa
muslim dan yang telah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim dan telah memasuki dirinya ke dalam agama Islam. Maka 5 poin ini wajib, mau tidak mau wajib dan harus dilaksanakan. Adapun nanti kalau kan nomor 5 misalkan haji, melaksanakan haji ke Baitullah, kita belum mampu. Nah di sana ada kaidah manis atau ada ilaihi sabila dan sebagainya. Nanti kita pun dalam sholat pun akan ada kaidah-kaidah yang siapa saja yang memperbolehkan sholat, lalu apa hal yang membuat seseorang boleh mengganti sholat yang tadinya sholat adan menjadi sholat qadha atau sholat adan dengan jamak takhir, jamak qasar atau dengan sholat qasar atau jamak takdim, jamak takhir dan sebagainya. Nanti kita akan bahas semuanya itu insyaallah dalam kesempatan berikutnya. Selanjutnya dari 5 poin ini berarti untuk hukum awal mau tidak mau dan memang sudah dikohar oleh Allah, dipaksa oleh Allah untuk kita melaksanakan 5 poin ini karena ini menjadi fundamentalis untuk menjadi fundamental, menjadi prinsip bagi orang yang mengaku dirinya Islam, ya orang yang masuk ke agama Islam, orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Maka yang 5 poin ini wajib, tidak bisa ditambah lagi. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dengan itu 5 amaliyah atau 5 ketentuan yang Allah berikan. Dan 5 ini diambil dari mana? Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwa bunyal Islamu al khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam itu dibentuk dan dibangun dengan 5 poin ini, dengan 5 perkara. Yang pertama itu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang ketiga shaum di bulan Ramadan, yang keempat zakat, dan yang kelima haji ke Baitullah. Nah itu mungkin yang perlu saya sampaikan di awal sebelum kita mengkaji tentang fikih, karena fikih itu kita akan berfokus pada fikih mazhab Imam Syafi'i dan kita akan singgung pendapat mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Hanafi untuk menjadi kita menjadi sumber pengetahuan. Mungkin itu saja dulu yang mungkin bisa saya sampaikan sebelum kita masuk ke Al-Qanun Islam ini. Nah, besok kita akan mulai dengan pembahasan poin 1 yaitu syahadat. Apa yang dimaksud dengan syahadat? Ada berapa rukun syahadat? Dan kita akan membahas itu. Tapi untuk membahas syahadat tentu sudah kita singgung lebih luas di bab tauhid. Jadi ketika misalkan membahas tentang syahadat berarti nanti akan bersinggungan dengan wajib akli dan kita telah mempelajari dari sifat Allah, sifat Rasulnya Allah dan sifat Sam'iyah yang telah Allah ciptakan itu telah kita pelajari. Dan kalaupun ada yang jadi pertanyaan mungkin bisa ikhwan kaji kembali atau lihat kembali dalam video-video akidah atau video-video pembahasan tauhid sebelumnya. Jadi di sini saya tidak akan menyinggung banyak tentang tauhid karena fokus ini untuk pelaksanaan dan untuk pengerjaan sehari-hari. Jadi setiap hari kita sholat, maka inilah yang harus kita lakukan. Syaratnya seperti ini, rukunnya seperti ini. Sebentar lagi, kurang lebih kita sebulan lagi akan menjalankan puasa Ramadan. Insya Allah itu pun kita akan membahas dan selain dan sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan ikhwan dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan usia, kepercayaan usia, diberikan lapang waktu, diberikan kesehatan untuk kita semua bisa bertemu kembali dan mengkaji tentang Islam, mengenal tentang Islam, iman dan ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Allah wa yakum ajmain, usi wa nafsi wa
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.